Ya, poin kelima yaitu perhitungan dosis. Karena di sini yang mempunyai DM hanya CTM saja, maka yang kita hitung dosisnya yaitu obat CTM. Berarti dosis CTM kita tulis ulang lagi berapa DM-nya. Ya, DM-nya tadi yaitu untuk sekalinya tidak ada, seharinya 40 mg. Ya, jadi kalian kalau ada penulisan ini harus paham ya, tidak boleh asing lagi. Sudah kelas 12. Ini artinya sekali dia tidak mempunyai DM, sehari 40 mg. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung D1 kali atau dosis 1 kali. D1 kali dapatnya dari mana? Dari resep. Kita lihat resepnya. Oh, di sini resepnya 2 mg. Kita tulis ya. D1 kali 2 mg. Setelah D1 kali yaitu D1 hari. Berapakah D1 hari? Yaitu 2 mg dikali dia sehari minum berapa? Nah, ini ada signa ter dedie uno pulveris. Ditandailah 3 kali sehari 1 puyer. Jadi 2 mg dikali 3 karena dia sehari minum 3 kali. 2 kali 3 6 mg. Setelah itu DM 1 kali. DM 1 kali karena dia tidak ada maka dicoret. Setelah itu DM 1 hari. Dilihat lagi. Kita memakai rumus karena dia masih kategori anak ya, umur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun pakainya rumus Young. Rumus Young yaitu N per N plus 12 kali DM. Sama dengan N itu umur. Umurnya 7 tahun. Berarti 7 per 7 plus 12 kali DM-nya 40 kali 40 mg. Sama dengan, nanti kalian coba hitung di kalkulator ya, yaitu 14,74 mg. Setelah selesai DM, yaitu kita bandingkan D per DM 1 kali. Karena untuk 1 kalinya tidak ada, maka kita coret. Langsung D per DM 1 hari. D per DM 1 hari berarti D1 hari dibagi DM 1 hari. D1 hari 6 mg dibagi DM 1 hari. DM 1 harinya 14,74 mg. Dikalikan 100% jika kita mau menjadikannya persen. 6 mg dibagi 14,74 mg kali 100% yaitu 40,7% ya. Dia kurang dari 100%. Artinya tidak overdosis ya. Dan dia ini juga di bawah 80%. Jika dia di bawah 80%, artinya bagaimana? Artinya obat ini tidak overdosis dan dapat dikerjakan tanpa menimbang satu persatu ya, karena dia sedianya puyer. Kesimpulannya kita tulis di kolom kesimpulan. Resep atau obat tidak overdosis dapat dikerjakan tanpa menimbang satu persatu ya, kita tulis seperti itu. Kemudian selanjutnya poin ke-6 yaitu tabel penimbangan bahan ya. Kita melihat resepnya ya. Yang pertama ada CTM ya. CTM itu diresep 2 mg ya.
dikalikan numero. Kenapa dikali? Karena dia ini ada DTD atau diatalase dosis. Ya, tetapi perlu diingat untuk R kedua tadi si pasien kan mintanya ditebus separuh. Berarti kita tidak mengalikannya dengan 20, tapi separuhnya aja. Nah, separuhnya 20 itu kan 10. Berarti CTM 2 mg dikali 10 sama dengan 20 mg. Karena kita mengambilnya dalam bentuk tablet, kita bagi, ya. Dibagi, satu tablet CTM itu mengandung berapa mili sih? Ya. Satu tablet CTM itu mengandung 4 mg. Seperti yang sudah kalian tulis di poin 2 keterangan isi zat aktif yang menerangkan bahwa CTM itu isi zat aktifnya 4 mg. 20 dibagi 4 sama dengan 5 tablet. Jadi kalian mengambil CTM-nya 5 tablet. Silakan dipahami betul ya untuk poin penimbangan ini karena ini krusial sekali. Kemudian yang kedua, ambroxol. Ambroxol di resepnya 15 mg. Tulis 15 mg. Sama dikali 10 ya. Jadi harus tahu 10 dari mana? Dari numero ya. Karena numeronya ditebus separuh maka 10 ya. Separuhnya 20 itu 10. 15 kali 10 150 mg dibagi sama. Satu tablet ambroxol itu kandungannya berapa? Kalian buka lagi poin nomor 2 tadi, satu tablet ambroxol itu mengandung 30 mg. 150 dibagi 30 sama dengan 5 tablet. Berarti sama ya. CTM 5 tablet, ambroxol 5 tablet. Kemudian yang ketiga yaitu Elaeosacharum auranti. Eleosakara auranti ini terdiri dari 2 bahan, yaitu ada laktosa dan oleum auranti. Tadi laktosanya berapa gram? 2 gram. Oleum aurantinya 1 tetes. Cukup tulis seperti ini, ya. Kemudian di sini ada kolom cek fisik dan ED. Nah, kalian bisa menulis cek fisik melihat dari keadaan bahannya, ya. Kalian tulis keterangannya baik, cek fisiknya baik. ED kalian sesuaikan dengan yang ada di kemasan. Jangan lupa ditulis, ya ini penting. Ya, ini untuk penimbangan. Selanjutnya poin yang ke-7 yaitu pembuatan atau prosedur. Masih ingat ya cara membuat prosedur? Yang pertama itu setarakan timbangan, pasti ya. Poin pertama setarakan timbangan dahulu. Yang kedua siapkan alat dan bahan. Yang ketiga yang perlu kalian lakukan yaitu membuat Eleosakara auranti dulu, ya. Dibuat Eleosakarum auranti dengan cara ditimbang laktosa, masukkan mortir gerus halus. Tidak perlu kalian keluarkan ya, langsung ditetesi oleum auranti, kemudian diaduk homogen. Ya. Setelah laktosa kamu masukkan, tambahi auranti, diaduk sampai homogen, baru dikeluarkan. Setelah itu, baru ambil CTM, ya, diambil CTM
dan ambroksol. Masukkan mortir, gerus halus, aduk, add homogen. Setelah CTM dan ambroksol kamu masukkan mortir, digerus, diaduk, baru masukkan eleos sakara yang udah kamu buat tadi. Eleos. Oke. Aduk, add homogen. Setelah kamu aduk semuanya, jadi di mortir kan sudah ada CTM, ambroksol, sudah ada eleos sakara auranti, sudah semuanya kamu aduk, kamu keluarkan. Nah, karena ini puyer, maka dibagi di kertas perkamen menjadi 10 bungkus ya, karena yang diminta hanya separohnya aja. Kemudian setelah dibagi menjadi 10 bungkus ya, kalian bungkus dan dimasukkan plastik klip. Ya, masukkan plastik klip, beri etiket dan label. Karena ini obat dalam, maka etiketnya berwarna putih ya. Jadi cara kerjanya simpel seperti ini. Silakan kalian angan-angan dari rumah dulu. Jadi ditaruh di benak, diangan-angankan dulu ya, dipahami. Setelah prosedur, poin ke-8 yaitu penyerahan atau etiket dan label. Wadahnya yaitu kertas perkamen dan plastik klip ya. Jadi ada 2 wadah. Untuk kemasan primernya perkamen, kemasan sekundernya plastik klip. Etiketnya karena dia berwarna putih, maka birunya kamu coret. Pro nama pasiennya yaitu Cici 7 tahun. Signanya kalian tulis itu ya, kepanjangan dari signa ini ya. Signa ter Dedie Uno Pulveres. Kalian tulis Signa ter Dedie Uno Pulveres. Jadi kalian harus bisa baca bahasa Latinnya. Artinya 3 kali sehari 1 bungkus ya. Karena ini dia tadi merupakan obat keras. Kalau obat keras maka ada labelnya, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Label yang lain yang tidak perlu kalian coret. Kocok dahulu dicoret, obat luar dicoret. Berarti hanya ada label ini saja, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Di sini di sampingnya ada checklist. Checklist itu setelah kalian membungkusnya dengan perkamen, setelah mewadahinya dengan plastik klip, di checklist. Artinya sudah kalian lakukan. Sudah dikasih etiket putih, di checklist. Apakah etiketnya sudah dikasih nama? Ini yang paling sering kelupaan ya. Jadi etiketnya itu tulislah nama. Jangan hanya aturan pakainya saja. Takutnya kan nanti ketukar sama pasien yang lain. Ya, kalian tulis. Kalau sudah ditulis aturan pakainya, di checklist lagi, di checklist juga. Jadi seperti itu ya. Silakan kalian di rumah belajar menulis jurnal sampai betul di bulan baleni berkali-kali nggak apa-apa, yang penting lancar. Hafal urut-urutannya, prosedurnya, cara membuat jurnal itu bagaimana. Jadi besok ketika masuk ke dalam lab kalian hanya membawa jurnal kosong ya. Jadi nggak boleh bawa jurnal atau mencontek jurnal yang sudah kalian isi. Itu hanya buat belajar kalian saja. Kalian besok ke lab bawa jurnal yang kosongan ya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya ke saya. Sekian.